Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kalian dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Ya, saya di sini bersama rekan saya ada Feldi dan Rudi Salim. Rudi Jepang. Oh, Rudi Jepang dan saya sendiri Tommy Hardianto. Jadi Mas Feldi ini kemarin tuh punya cerita. Memang sebelumnya nih si Rudi ini dia pernah Bang kalau bikin konten lagi gini ikutan dong gitu kan. Oh. Nah, makanya dia belain nih dari Jakarta Pusat datang ke sini ya. Sebelum Mas Rudinya ikut, saya mau tanya nih Bang Tommy ke Mas Kokoknya. Untuk perjalanan dari Jakarta Pusat itu apa sih tujuannya kok rela mau ikut kita untuk memberi kebaikan orang lain seperti itu? Kalau boleh tahu tujuannya Mas Rudi apa coba? Punya Nah, soalnya kan di jalan itu pasti kita panas-panas gitu kan. Tadi emang sih sempat ke perjalanan ke sini juga sempat salah kereta juga. Oh, Ini malah ke arah Bekasi bukan ke arah Bogor ya udahlah. Tapi aku bela-belain balik lagi ya udah demi ini ya kan. Ketemu teman-teman juga mau kita bikin acara ini kan. udah ibaratnya udah buletin ya. Udah bulan Tekadnya kan untuk udah bangun dari pagi kita juga. Kita Iya. udah janjian udah bangun pagi. Masa kita gagalin? Kita kan nggak bisa, nggak enak. Jadi gini Rud, apa aja tadi Rudi Jepang ya? Iya. Namanya emang Rudi Jepang ya? Nama aslinya Rudi Kasiman sih. Oh Rudi Kasiman. Agak Jawa di Kasim ya. Nanti kita gimana kalau panggilnya Kasim aja? Boleh. Sim. Jadi mau aduh ya Kasim. Jadi Rud gini Rud, apa sih Feldi ini punya cerita yang ini mungkin bisa langsung cerita aja. Di sini Mas Rudi, kita kemarin dapat informasi dari seseorang di daerah Depok. Kita dapat informasi dari seorang ibu-ibu yang berjualan atau dagang. Dia memberi info kepada kita bahwa ada seorang kakek-kakek usia 70 tahun. Dia hidup sebatang kara dan juga dia kerja di rongsokan plastik dan tidurnya pun juga di situ juga. Saya herankan, namanya kakek-kakek pasti ada dan anak-anaknya. Saya dapat informasinya itu dia ditinggalin sama anaknya. Nah, gitu Mas Rud. Dan Bang Tommy juga pengen kesana untuk silaturahmi dan juga berbincang-bincang tentang bagaimana kesehariannya. Itu Bapak Andi namanya itu. Kasim udah siap nih ngikutnya? Sudah dong, udah siap. Biar nggak terlalu Malam ya? malam, bagaimana kalau berangkat sekarang aja? Bagaimana Mas Rudi? Udah Ayo siap lah ya? kita let's go. Ntar kalau pingsan kita tinggalin. Oke, tinggalin aja ya. Oke, teman-teman, untuk menyingkat waktu, sebelumnya kita langsung ke video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa tekan klik subscribe-nya dulu dong dan klik loncengnya. Loncengnya juga, oke. Halo teman-teman, sekarang kita udah sampai di mana tempat Mbak Karno ya, Mbak Karno Mbak ya, Mbak Andi. Kita ya di mana tempat Mbak Andi tinggal di sebuah gudang rongsok plastik di belakang kita ini. Tadi kita udah sempat lihat Mbak Andi. Untuk mungkin kita langsung ke dalam aja biar kita nggak penasaran. Setelah kita melewati jalan yang begitu panjang, jadi tadi sempat nyasar juga. Sampailah kita sampai di sini. Ternyata temannya di sini. Agak masuk-masuk. Jalannya terjal, ada Tapi luar biasa tadi ya. Itu memang perjuangan semangat. banget. Dan juga saya salut juga sama Mas Rudinya ini. Dia Tapi kayaknya kapok dia. Iya, kapok nggak sih? Enggak. Oh enggak ya, syukurlah kalau Pasti gitu. Udah kita Berarti masih tetap semangat ya. langsung ke dalam aja ya. Boleh ya. Nama saya Feldi. Ya. Nah, saya di sini bersama teman-teman saya juga. Saya ingin ngobrol-ngobrol sama Mbak Andi untuk keseharian dan juga
kehidupan Mbak Andi seperti apa. Boleh nggak Pak? Boleh sih. Baik, kalau boleh Pak ya bisa Cuma ya nanti ini kita- tempatnya begini. Ya nggak apa-apa Mbak. Lapak sih. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di mana tempat tinggal Mbak Andi tinggal di suatu tempat gudang rongsok plastik ya Pak, Ya. di daerah Cimanggis. Ini beliau sekarang berumur 70 tahun, kebetulan lagi sakit katanya Pak. Iya. Sakit. Kenapa Pak sakit? Saya sakit dari dulu. Dari dulu. Sudah lama. Sakit asam urat gitu. Asam urat ya. Sering kambuh berarti Pak ya. Iya. Kalau kehabisan obat ya Kamu nggak bisa kerja. Mbak Andi ini lagi sakit asam urat, tapi kegiatan beliau sehari-hari ya memang luar biasa semangatnya, yang kita salut sama Mbak Andi. Mbak Andi, maaf nih Mbak, kedatangan kita ke sini kan. Mungkin ini udah nggak kerja kalau di Enggak, sini. enggak. Mbak Andi ini memang kerja di rongsok ini udah lama Mbak? Ya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun ya Mbak. Sebelum di tempat rongsok plastik ini Mbak, Saya pernah tinggal di Jakarta. Di Pancoran. Mbak, kalau untuk kerja sehari-hari suka nggak ngerasa? Setelah kata Mbak kan udah, maaf ya Mbak, dibilang udah berumur Mbak, udah berumur usia usia lanjut. lanjut. Itu suka capek atau nggak? Kalau capek ya iya. Tapi Iya capek. Tapi karena emang buat nyambung hidup Mbak gitu Mbak ya. Iya. Jadi tetap Mbak pekerja keras gitu. Maksudnya saya sih cuma ini aja, kerja itu enggak perlu cari duit gitu loh. Nggak perlu, Jadi ya? di samping kita olahraga, sehat kan, Saya kita dapat upah juga gitu. suka juga. Maaf ya Mbak, ini bukannya buka kisah Mbak. Iya. Ya siapa tahu. Seperti yang tahu anaknya ini bapaknya di daerah Cimanggis. Jadi kata warga sini atau tadi Ibu Nining itu Mbak Andi memang udah sebatang kara ya Mbak. Iya betul. Jadi benar Mbak Andi memang udah sebatang kara di usia lanjut ini. Untuk anak sama istri di mana Mbak? Sudah nggak ada kabar juga. Untuk yang Kalau- sama anaknya itu Mbak, nggak berkabar itu selama 20 tahun kan Iya. ya? Nah itu Sudah selama 20 Benar Mbak 20 tahun Mbak? Iya betul. Soalnya waktu itu kan terakhir sebelum saya masuk Jakarta tahun 2002, saya terakhir ketemu sama anak saya nikahin anak saya itu di daerah Setiabudi. daerah Di sini. daerah Setiabudi. Iya setelah itu kita pisah. Bisa. Nggak pernah apa-apa. Anaknya nggak pernah, maksudnya anaknya Mbak nggak pernah, ayo Pak ikut saya aja gitu kan? Ya anak saya mau ngajak gimana mau nggak tahu, papanya gimana juga nggak tahu, saya juga nggak kasih kabar dia. Jadi Tapi kita, nggak maksudnya anaknya nggak ngusir bapak ya Pak? Pergi gitu Pak? oh, enggak. Enggak. Yang penting bagi saya itu kalau anak saya udah enak ya udah alhamdulillah itu aja. Tapi kalau misalkan suatu hari kok anak bapak tuh melihat dari video ini mau ngajak buat bapak hidup bareng, masih mau kan Pak bapak? Insya Allah kalau memang aku masih diberi waktu hidup ya saya ikutin juga. Masih mau, Pak. Iya. Jadi semoga ada anak dari Mbak Andi ini Mbak Andi. yang melihat video ini ya, bapaknya ada di sini ya. Dimanapun suksesnya anak tuh ya berkat doa orang tua. Kalau Mbak Andi sih ini memang nggak pengen bareng sama ini, yang penting anaknya sukses.
Tapi bagi namanya masih anak ya kan, kalau masih anak dalam arti Nggak ada masih namanya punya orang mantan tua anak ya, juga nggak nggak ada yang namanya mantan anak. Kalau istri mungkin masih ada mantan istri, kalau anak itu nggak ada namanya mantan anak gitu. Itu kalau Mbak Andi yang tahu informasinya tuh dari mana? Maksudnya sekarang berada anaknya di mana, Pak? Nggak tahu saya. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Yang ditahu terakhirnya, yang pertama habis nikah langsung ke Kalimantan gitu Iya, ya. pindah. Untuk sampai saat ini tinggalnya di mana lagi belum tahu Mbak ya. Bosnya Mbak Andi, Ibu Nining memang cerita ke kita dalam arti memang Bu Nining kan sudah tidak punya orang tua, makanya pengen lah dalam arti merangkul Mbak Andi biar terus tetap semangat. Mbak Andi ditawarin sama Ibu Nining juga pernah Pak? Tinggal di rumahnya. Iya. Mbak Andi mau. Nggak mau. Jadi bosnya pun nawarin biar tinggal di rumah, tapi Mbak Andi malah lebih milih di tempat yang Dan mungkin juga Ibu Niningnya juga udah menganggap Mbah Andi ini seperti orang tuanya sendiri. Ya, saya nggak mau ngerepotin orang itu. Bapak masih hafal anaknya wajahnya. Kalau saya sama anak saya masih apa? ya? Cuma Fotonya anak ada? saya mungkin sudah nggak kenal lagi. Soalnya dulu saya nggak kayak gini. Kan masih bisa. inilah masih sehat. Masih Ya, sehat. kalau udah 20 tahun. Sekarang udah ompong gigi nggak ada. Tapi juga lah. mukanya sudah Masih ada yang udah ngembalin berubah banyak gitu. Mbak Andi memang sengaja nggak akan mau sebutin nama anaknya. Mungkin ya yang pernah dinikahin anaknya ya di daerah Kompleks Setiabudi situ atau Pancoran. Mbak Andi ini ya, nama aslinya Mbah Nama saya bisa Andi Artono. melamar nama Mbak asli ini Andi Artono nama. Andi Artono. Oh, iya. Jadi teman-teman nama Mbah yang asli ini Mbak Andi Artono. Kalau nama Nama Tionghoanya boleh. nama Tionghoa saya itu Hui Cuki. Ya. Kalau nama Tionghoanya Wijuki ya. Saya Hui. Hui. Ya kalau harapan dari Mungkin kita ya, dengan nama ini aja keluarga saya pasti tahu. tahu ya. Ada Dan saya mudah-mudahan pasti tahu. Mbak Andi ini bisa ketemu kembali sama anak dan keluarganya. Kalau seumpama memang beliau masih ada kayak gitu. Mungkin depannya Mbah hanya bisa berharap lah anaknya mengetahui bahwa orang tuanya lagi di sini. Masih berjuang keras untuk menyambung hidupnya sih. Jadi teman-teman yang mungkin kok ngerasa dirinya selalu berkurang, kita lihat Mbak Andi dengan adanya kekurangan pun dengan didasari rasa bersyukur, Mbak Andi dapat laksanakan tugasnya sehari-hari dengan penuh semangat untuk menyambung hidupnya. Jadi teman-teman atau yang merasa kok ada keluarganya Mbak Andi ya mungkin nanti bisa ngubungin bosnya langsung, namanya Ibu Nining. Ibu Nining nanti saya taruh nomornya Ibu Nining di bawah di deskripsi video ini, karena Ibu Nining juga mengharapkan biar Mbak Andi tinggal di rumah Ibu Nining, tapi Mbak Andi nggak mau karena nggak mau merepotkan. Ya harapan Mbak Andi ke depan cuman satu, bisa berkumpul dengan keluarga-keluarganya. Mbak Andi nggak mau sebutin nama anaknya karena Mbak Andi masih punya ngerasa masih kasih pintu ya Mbak ya, pintu maaf buat anak-anaknya. Kayak yang merasa kok masih punya orang tua, sayangilah orang tua kalian semua. Mungkin Mbah mau bilang ke penonton Mbah, barangkali ada salah satu anak atau keluarga Mbah yang melihat video ini, Mbah pengen apa? Ya, Harapan Mbah? saya hanya doain aja mudah-mudahan sampai tua besok. Kalau papa sudah nggak ada ya udah, yang penting kalian hidup bahagia aja, udah itu aja. Sungguh mulia lah di dalam hatinya Mbah yang udah usia lanjut ini, yang istilah kata mungkin pengen lihat anaknya sukses saja tuh udah seneng, tapi Mbah nggak mau merepotkan. Tapi Mbah masih mendoakan ke anaknya ya, dimanapun anaknya berada semoga selalu diberi kesehatan. Nanti kalau jika Mbak Andi udah nggak ada atau papa, anaknya masih dalam arti lanjutkan lah impian Mbak Andi ya, rukun dalam keluarga. Ya memang sekarang saya sampai nggak bisa ngomong apa lagi karena ya gimana ya, heran loh. Sekarang suksesnya anak itu sebenarnya dasar orang tua kan. benar. Tanpa adanya orang tua mungkin juga nggak bakal bisa yang seperti ini kan. Kalau anak sekarang kira-kira umur berapa Mbak?
Kelahiran tahun berapa Mbak? Kalau yang laki 82, Kalau yang laki-laki laki-laki 82. 85. Sama yang paling dekat sama Itu aku ya 38 ya. Iya 3 bulan. Kita 3 bulan ya. Dia 38 berarti. Bapak selama bekerja di sini juga kemana-mana beli makan atau apapun jalan saya. kaki. Iya. Sekitar berapa kilo Pak? Sampai sini, sampai pasar aja jauh banget. Jadi kan teman-teman juga kan Kalau udah ngojek lihat aja perjalanan 20.000. kita juga kan, bagaimana pas kita perjalanan mau ke sininya itu padahal kita pakai motor. Nah, sedangkan Mbah jalan kaki mau beli makan atau mau beli minuman dan lain sebagainya seperti itu. Sekitar Jadi ya mungkin 2 kilo nih ya. Depan kurang lebih 2 sampai 3 kiloan sampai 3 kilo setiap hari Mbah jalan. dengan jalan yang cukup terjal, naik turun juga seperti yang kita kesini dalam perjalanannya. Kalau Mbak sih pengennya kerja berikutnya ngojek ya Mbak ya. Ya, Tapi kalau menurut saya saran ya emang gimana ya Mbak? Kalau ngojek kan angin Mbah. Malam atau apa? Angin enggak, kan. maksudnya ojek, bukan ojek online ini. Oh. Daerah ini Oh. doang. Oh, buat Daerah buat sini pakai saja. pribadi aja. Oh, buat pakai Dari pribadi depan ke warung sini, gitu ya, depan Mbak? ke sini Oh, atau berarti ke nggak warung kan jauh-jauh. sering ibu-ibu pada antar ke pasar. Oh, maksudnya ojek dekat secara Jadi dekat aja pengen aja. Mbah ini Jadi membantu Ngojek warga ya? sini Warga untuk sini. ke pasarnya kalau mau beli apa-apa biar nggak jalan kaki. Lumayan jauh sih ya. Jadi sama aja kita olahraga juga di Iya, jadi pulang-pulang dari mungkin lain kali kita bakal mampir sini lagi Mbak, insya Allah gitu kan. Ini apa Mbak yang sabar aja, kalau ada harapan kita Mbak yang sabar, jangan lupa henti-henti berdoa sama Tuhan Di biar atas. di atas biar pertemukan kan dengan keluarganya gitu. Anak-anaknya juga. Tapi Mbak ini benar-benar hati mulia loh. Walaupun udah terpisah 20 tahun masih mendoakan anaknya yang dalam arti nggak berusaha nyari. Dari telepon pun nomor handphone nggak ada temannya Mbak. Mungkin buat teman-teman atau apa yang menonton video ini kok tahu ada kisah hidup temennya ataupun siapa yang menonton video ini merasa jadi anaknya, nanti bisa hubungi di deskripsi ke Ibu Nining ya, bosnya Mbah Andi ini yang selalu dalam arti ngayomin Mbah Andi lah. Selalu baik hati juga. Iya. kalau dari- Mbah, ini ada sedikit Ada bantuan sedikit dari bantuan teman-teman juga Mbah. dari teman-teman. Semoga mungkin nggak seberapa Mbah, cuman mungkin buat jadi manfaat lah buat Mbah gitu kan Mbah. Oke Mbah, ini kita berdoa juga. Semoga ya harapan kita Mbah yang maaf ya Mbah, jangan dilihat dari nilainya, tapi mudah-mudahan bisa buat jadi dari teman-teman ikhlas Mbah buat Mbah gitu kan. Semoga Mbah sehat ya Mbah ya, doain. Jadi Doain semoga cepat punya motor. Dan yang penting sehat dulu ya Mbak ya. Teman-teman, mungkin sudah dulu video kita pada kesempatan kali ini bersama Mbak Andi. Pesan dari kita, jangan lupa sayangi orang tua kalian. Yang merantau, telepon orang tua selagi ada waktu. Pokoknya gimana lah cara sayang kalian ke orang ke ibu kalian atau bakti bapak anak kalian. ke orang tua seperti itu. Iya. Karena orang tua ya gini, seperti Mbak Andi pun walaupun anaknya sekarang nggak tahu di mana, Mbak Andi masih selalu mendoakan anaknya. Karena orang tua tuh doa ke anaknya nggak akan ada putusnya. Oke teman-teman, sampai jumpa dimanapun kalian. Sukses selalu dan berkesehatan. Jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya ya.